Selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Tokulovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan tentunya punya kota selalu. Baiklah, kita bisa dibilang sudah berada di penghujung bahasan ya teman-teman terkait Kamen Rider Gachat sejauh ini. Sebelumnya sudah membahas ya teman-teman kita bertiga ya mengenai case dari Kamen Rider Gachat yang jumlahnya ada 12 orang. Kita di situ jelasin dan juga beri pendapatnya mengenai para case yang sudah diumumkan. Dan sekarang ya teman-teman, seperti terlihat di judul, kita di sini akan ngebacotin atau mungkin nge-breakdown trailer dari Kamen Rider Gachat yang sudah dirilis oleh Toei. Tentunya di trailer ini akan ada banyak sekali teori-teori atau mungkin pendapat yang sejauh ini kita dapat ya dari tentunya sinopsis dan juga tadi ya keterangan-keterangan pemerannya dan lain sebagainya. Pokoknya kita bacotin sampai tuntas lah ya teman-teman di video kali ini. Tentunya bagi teman-teman semua harus saksikan ya bahasan ini sampai selesai, karena di bahasan ini ada banyak sekali tentunya pendapat yang tentunya mungkin menarik kita bahas dan kita diskusikan bersama-sama di kolom komentar di bawah. Oke, baiklah langsung saja kalau begitu kita bahas trailer dari Kamen Rider Gachat. Tapi sebelum kita bahas trailer atau breakdown trailernya, di sini pengen lagi-lagi ngebacain sinopsis dari Kamen Rider Gachat seriesnya agar kita bisa tahu nih ya ini sinopsis Kamen Rider Gachat itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi ya ceritanya nih ya. Ada salah satu seorang alkemis yang secara misterius mempelajari dan melakukan percobaan untuk membuat makhluk hidup. Oke. Dengan nama makhluk hidup buatan, Kemi ya itu namanya, Kemi. Namun, kartu yang seharusnya dijaga dengan baik tidak sengaja terlepas semua secara bersamaan. Oke. Seorang anak SMA, Hotaru Ichinose, secara tidak sengaja terlibat dan diberikan tugas untuk mengambil kembali ke seluruh Kemi yang terlepas ke seluruh dunia. Oke. Lagi-lagi tidak sengaja. Tidak sengaja ya. Gak tahu itu ulah siapa ya. Ia berubah dengan Grasshopper Kemi Hopper One bersama Steamliner ya menjadi Kamen Rider Gachat tentunya ya. Dan si Kamen Rider Gachat ini alias si Hotaru Ichinose punya slogan yang adalah gacha ya teman-teman. Itu kalau gak salah udah diliatin di trailernya. Gacha ini merupakan ya slogan dari si Hotaru gitu ya teman-teman di seriesnya Kamen Rider Gachat ini. Oke, jadi itu sinopsisnya ya teman-teman. Jadi teman-teman udah punya gambaran lah terkait ceritanya si Kamen Rider Gachat ini. Kita langsung saja nih ya breakdown, bacotin frame by frame lah ya bisa dibilang, atau scene per scene dari trailer Kamen Rider Gachat ini. Oke, ini teman-teman bisa lihat langsung lah di layar teman-teman. Ini adalah pembuka mungkinnya ya, gak tau ini artinya apa ya. Di sini ada ya ini Kamen Rider Gachat ya, show off-nya gitu kan, penampilannya dari keseluruhan tubuhnya gitu kan. Mengkilap sekali ini Gachat ya. Glowing in the dark gitu. Gila, tapi emang kalau lihat sih suite-nya Gachat emang mengkilap sih, glowing gitu sih. Emang glowing banget sih. Kayak keren aja tuh, gila sih. Oh, ini. Oke, ini kartu Kemi card-nya yang kalau nggak salah di bahasan karakter tuh ada 101 ya? 101 Kemi card. Ini berapa coba? Oh, jangan. Mau dihitung bang. Keburu habis waktu. Pokoknya ada 101 Kemi card ya kalau di apa sih bahasan karakter kalau nggak salah ya. Kita lanjut lagi nih. Oh, ini ya. Ini terus ada apa sih Hopper One Kemi Raid card. Oh ini ya, ini para Raid Kemi card-nya ini ya. Oke. Ya ada Steamliner, terus ada ini yang semut, terus ada ini yang jamur, ini yang mobil, ini yang buat isi Valvarado kalau nggak salah ya, dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut lagi. Oh ini Hopper One, logo Kamen Rider Gachat. Nah ini ya, ini masuk ke sekolahnya ya, sekolah utamanya si Hotaru Ichinose. Agak tahu nama sekolahnya apa ini nih. Nah ini itu ya. Ini ya pokoknya teman-teman gak tahu. Bagi teman-teman yang tahu bahasa Jepang silahkan translatein ini sekolahnya namanya apa ya. Kita lanjut lagi ya. Nah ini ada si MC kita kali ini Hotaru Ichinose ya. Sang MC dan ini di pojokan kalau gak salah ini si temannya itu ya. Temannya si Hotaru Ichinose. Dan ini agak tahu ini lagi pada apa gimana sih Ichinose diketawain. Diketawain gitu kayak kayaknya
ya gak tau lah, mungkin ada something gitu ya. Tiba-tiba bangun sendiri itu kalau gak salah di trailernya gitu kan. Ya biasalah tipikal anak polos lah. Terus ini dia lagi lihat apa gitu kan. Oh, ini ya heroin kita ya bisa dibilang di Kamen Rider Gacha. Jawab gurunya nggak ngerti. Oh, bisa aja sih diketawain ya. Salah jawab gitu. Ini ada si Rine Kudo ya. Yang dia juga adalah salah satu anggota Alchemy Academy. Ya, Alchemy Academy. Lanjut lagi di gambar selanjutnya ini. Nah, ini ada Pak Guru. Ada Papa Guru yang namanya kalau nggak salah ada si Minato ya, bener gak sih? Minato ya? Minato ya. Dia ini adalah guru sejarah ya. Kelihatan banget lah ini dari guru sejarah karena tuh ini nih. Nah, ada gambar-gambar ini. Mona Lisa itu kan. Oh iya, ini Mona Lisa sama apa ini? Pokoknya sejarah-sejarah gitu lah ya. Dan ini adalah gambar peta ya, bener-bener guru sejarah sih. Berarti ini lagi sesinya pelajaran si Minato lah bisa dibilang ya teman-teman, oke? Kita lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Nah, ini ada siluet bayangan dari kalau nggak salah di trailernya ya. Mohon maaf nih ya, nggak bisa muter videonya karena takut copyright. Jadi ya udah ya, deskripsi aja ya seingat oke ya. Jadi ini kalau nggak salah adalah bayangan dari si hoppernya itu yang hijau-hijau itu ya, yang kayak boneka gitu, belalangnya ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi ini. Nah, ini ya teman-teman. Si Otaro di sini kaget ya dengan adanya hopper bisa boneka. Ngomong ya? Iya, bisa ngomong. Kalau nggak ngomongnya hoppa gitu ya. Gak tahu diisi sama siapa itu seiyunya ya. Yurusen kedua ya. Yurusen kedua. Tapi Yurusen masih bisa ngomong. Ini mah cuman hopper-hopper. Ini hopper doang, kayak apa ya? Kayak ini Love Kovu ya, si Sakura itu. Rabu Kovu. Ya gitu doang ngomongnya tuh, kalimat-kalimatnya diulang-ulang gitu. Satu kata doang, mirip lah. Ya syukur-syukur ini si Hopper bisa ngobrol gitu kan, biar ada interaksi sama si Otaro, nggak cuman hopper gitu kan. Lebihnya bagus yang ngertinya gitu. Cuma si Hotaro doang yang ngomong. Oh iya, dia ngomong ini, apa? Dia ngomong hopper doang. Taunya maksudnya hopper gitu tuh ada artinya lagi. Kayak itu loh, kayak Guardian of Galaxy. Si Love Cove gitu. Ya Rabu Kovu, kalau enggak itu kayak I am Groot. Oh, kamu mau ini? Takutnya kayak gitu ya. Takutnya gitu kan. Tapi menarik sih ini si Hopper inilah ya. Ibaratnya mungkin peliharaan petnya si inilah ya, si Kotaro Ichinose gitu kan. Lucu. Dia di sini ya teriak lah, kaget di sini ya ngelihat si Hopper gitu kan, tiba-tiba. Apa tuh? Apa ini ya? Apa sih kalau nggak salah di trailernya tuh ngomong apa pokoknya itu? Itu kaget gitu kan. Lanjut lagi, nah ini. Ya di sini ada si Kotaro Ichinose bertemu dengan si Minato ya. Sensei. Minato ya? Minato ya, gurunya dia. Pas banget ya Sensei Minato, kayak Naruto gitu kan. Terus di sini ada si siapa lupa lagi. Si Kudo ya. Rine Kudo ya, si Rine Kudo. Ya, seperti yang bilang di bahasan case di video sebelumnya ini ya, pakaian-pakaian dari Akademi Alchemy ini beda-beda semua ya. Di sini ini si Rine Kudo pakaiannya warna biru. Sedangkan ini si Minato yang emang salah satu istilahnya mungkin anggota gak tahu ya, pangkatnya dia di sini ya warnanya hitam, beda sendiri gitu. Mungkin di sini si Minato pangkatnya kapten, mungkinnya bisa aja ya. Sedangkan ini mungkin sekretaris atau apa gitu. Pokoknya pangkatnya beda-beda lah ya teman-teman. Nah ini deskripsi namanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini ya. Menuju kemana ini ya? Tapi keren sih ini tempatnya gitu. Kotak-kotak ini. Kayak tempat ini loh kalau tim ini. Aku melenceng sedikit apa? Kayak tim apa pelindung bumi Ultraman masuknya kayak gitu. Iya bener sih. Bener. Markas-markasnya iya, ada lorong kayak iya sih. Ada lorong kayak gitu. Iya sih. Nah ini ya teman-teman, aduh. Mentang-mentang itu ya apa ada orang dalamnya yang pernah memproduksi Ultraman ya. Penulisnya. Jadi ya mungkin ada konsep tersendiri gitu. Jadi diterapin ya. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini ada ya. Di pintu ini logo dari bisa dibilang Alchemy Academy-nya sendiri ya. Ini gak tahu logonya kayak gimana bentuknya, tapi kalau dilihat ya langsung kepotong, tapi kalau dilihat dari sini ini logo panah ya. Ada tulisan U. Ya bener, bener. Bener. Di sini ya bener kata Bang Endro. Di sini ada tangan gitu ya, tangan gini ya, bener. Tangan sayap gitu. Tangan sayap ya. Sayap, gak tahu ini burung, gak tahu tanda apa, yang jelas ini tangan sih, bener kata Bang Endro. Baru notice gini ya. Dan ini panah ya. Oh mungkin ya nantilah kita nanti ke posisinya ya bahasannya. Oke, ini masuk ke markasnya. Tuh ini tuh ada logonya dikit. Ya ini ada ini logonya dikit. Gitu. Tapi ngeblur dikit sih. Lanjut lagi, nah ini. Cincinnya. Ini ada cincin wizard.
Ini gak tahu sih. Cincin apa tuh? Gimana ada kristal. Iya, ada kristal. Kita menurut Bang Edu gimana ini? Belum ada gambaran sih sejauh ini ya, cuman tapi ya mungkin ada sangkut pautnya sama villainnya. Kan kemarin kita lihat si villainnya itu bawa kristal juga. Oh, yang dijelasin. Kalau kelihatan sih dari jauh ya. kayak kristal gitu. Iya sih. Agak tahu ini kristalnya fungsinya buat apa ya. Tapi yang jelas sih kayaknya mah itu kan kalau di ini mah kalau lihat trailernya mah ya dia ada anggotanya makin kekuatan gitu. Oke. Kayak itu ya. Nanti ada di bagian di belakang ya, di belakang lah. Kita sambungin aja ya. Kita lanjut lagi ini. Nah, ini kalau gak salah namanya adalah Renge Icho ya, teman-teman. Teman sekelasnya Rine ya. Mungkin teman sekelas di akademinya ya gitu. Jadi bukan di sekolah. Di sekolah ya. Jadi beda akademi. Juga ada gak kelihatan, cuma temannya itu yang si Kribo doang ya yang ada gitu kan. Jadi ini temannya ya, teman-teman. Dan kalau dari trailer sih belum kelihatan banget ini karakternya kayak gimana, karena ya udah sekilas doang gitu. Belum kelihatan ya. Mudah-mudahan ada sesuatu hal yang menarik lah dari karakter ini ya. Jadi jangan jadi karakter pajangan atau gimana gitu lah. Janganlah ya. Jangan. Lanjut lagi. Nah, ini nih. Ini kalian bertanya-tanya dia ngomong apa gitu. Ini tanya gitu kan. Sabimaru Suruhara ya namanya ya. Ini ya mungkin lagi bisik-bisik kali. Aku malu hati. Ini bestinya siapa sih, Renge Icho ya. Gak tahu ini dia suka bawa ini tablet ya. Gak tahu buat apa gitu. Apakah buat kepentingan ya apa sih ya ini akademinya atau gimana gitu, atau emang ini buat komunikasi. Bisa aja sih. Menarik sih. Mungkin dia ngomongnya pelan-pelan gitu. Terus ngomong apa? Ini tulis nah. bisa. Kepikiran. Menarik. Kalau enggak ya mungkin bisa aja sih ini aliat dia ya asistennya si ini sih. Nah, ini ada ibunya Hotaru Ichinose yang namanya adalah Tamami Ichinose ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman yang sudah nonton itu bahasan case-nya, dia ini punya latar yang dimana suaminya hilang ya. Gak tahu ya suaminya hilang kemana. Gak tahu kemana. Nanti kita sambungin lah. Ada suatu hal yang menarik pokoknya tentang si ibu yang satu ini, oke? Dan di gambar selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada, nah ini ya temannya si Hotaru Ichinose yang namanya adalah kalau gak salah dia ini Ryo Kajiki ya, yang dia ini kalau gak salah ya karakternya itu tergila-gila dengan fenomena mistis ya. Teman-teman bisa lihat di sini lah ya, karakter ini bawa buku, gak tahu ini buku apa. Itu kayaknya sih buku yang tadi ini ya. Yang dimaksud planet paranormal. Shoujo Wakusei mungkin. Bisa ya. Dan dia di sini kalau gak salah di trailernya itu ngelihat apa kayak ada terjadi sesuatu lah. Teman-teman bisa lihat di sini warga kayak kepanikan gitu ya. Dan ini tempatnya mirip di bawah kereta bukan di bawah di stasiun bawah tanah ya. Dan ini mengingatkan terhadap scene-nya Battle Royale kalau nggak salah ya. Oja lawan Bapak ya, betul gak sih? ada yang Oja lawan Bapak kan di sini ya kalau nggak salah. Jadi ya menarik sih maksudnya. By the way kalau untuk ini ya sedikit ini yang melipir ya. Kalau Kamen Rider mah belum pernah di ini enggak sih? Iya, maksudnya ya itu maksudnya kereta. Iya, maksudnya bawah tanah. Iya, maksudnya itu. Jadi ini scene bener-bener fresh lah bagi ya di stasiun-stasiun kayak gini scene-nya. Jadi kayaknya ini bakal langganan lokasi syuting Kamen Rider sih. Mudah-mudahan sih. Sekarang gitu. Ya, mudah-mudahan sih pengennya ya Gachet ini apa sih punya tempat-tempat yang baru lah ya, gitu. Tempat syuting yang baru kayak gini, stasiun atau di mana lah ya. Gitu. Jadi ya bener pas lihat ini kayak fresh banget di mata serius. Ya soalnya kan di Battle Royale muncul terus di sini ada lagi. Ada lagi jadi kayaknya bakal langganan. Semoga ada tempat baru lagi ya teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi nih. Nah, ini ya. Ini ada Arif ya. Kenapa harus Arif itu? Gak beda banget ya. Ini angle-nya mirip gitu. Beda sekali ya. Ini siapa sih Minato ya? Di sini dia menggunakan cincin flame. Oh enggak, bukan flame. Pokoknya ini pakai cincin gitu ya. Dan ya sepertinya ini cincin yang digunain oleh ini ya. Para anggota alkemi ini ya memberikan kayaknya kekuatan mungkin ya. Kekuatan atau ilmu apa ya. Karena ilmu alkemi ya. Karena ya lagi-lagi ini temanya alkemi, jadi ya wajar para anggota-anggota alkemi ya yang ya pokoknya mereka ini punya kekuatan ya, entah kekuatan apa, mungkin ini si dia kekuatannya api gitu kan, karena merah gitu kan, mungkin ya setiap member beda mungkin ya, pasti harusnya beda-beda sih. Tapi yang menarik maksudnya apa sih yang punya kekuatan tuh bukan Kamen Rider doang, tapi
ya iya anggota-anggota kayak gini, organisasi-organisasi kayak gini karakternya punya kekuatan juga gitu. Jadi kayaknya bisa andil juga lah, gelut gitu kan ngelawan apa sih monster-monster gitu. Jadi ya bukan sekedar yang atau apa gitu. Kamen Rider datang gitu. Jadi bagus sih menurut jadi ya mudah-mudahan ya ada juga karakter yang seperti ini tapi tidak jadi Kamen Rider. Jadi ya udah gitu. Kayak kekuatannya tuh ini doang gitu kan. Jadi iya gitu. Boleh ya. Kan gitu. Jadi tidak jadi jangan semuanya tuh jadi Kamen Rider lagi kan ya. Sekarang Rewa tuh ya siapapun bisa jadi Kamen Rider gitu. Padahal ya menurut si dia ini yang orang-orang alchemy ini ya secara kekuatan ya bisa gitu ditandingi dengan apa sih ya Kamen Rider gitu. Berlatih atau gimana gitu, punya jurus baru gitu kan. Jadi tidak harus menjadi Kamen Rider. Jadi Kamen Rider ya udah gitu khusus si Ichinoshi aja gitu kan. Gitu sih. Menarik sih kalau misalkan ada yang kayak gini ya gitu. Jadi ada grup Kamen Rider, grup alchemy atau bisa dibilang ya gitu tim-timnya yang membasmi para monster. Menarik sih ya. Menarik sih. Terus lanjut lagi ini apa ini percobaan ya eksperimen alchemy-nya bisa dibilang ya teman-teman. Ritual alchemy-nya di sini ya kimia dan lain sebagainya ya teman-teman. Ada ini lilin gitu kan dan lain sebagainya ya. Terus lanjut lagi ini ini ya kartu apa tuh? Ini kartu kalau nggak salah Odoripa kalau nggak salah ya, Odoripa kalau nggak salah ya. Dan ini lagi di timbangan kalau nggak salah ya, ditimbang-timbang gitu ya. Berarti apakah setiap kartu ada berat? Iya. Ya, bisa sih ada bisa gitu. bisa Baik, di gambar selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ya, ada gambar yang memperlihatkan ini apa ini. Kayaknya belalang deh, bener gak sih? Tumpukan belalang ya yang kayaknya dijadikan bahan ya tentunya alkemia gitu ya. Yang kayaknya ini belalang-belalang ini menghasilkan ya ini si Kemi yang satu ini, Kemi Hoppa gitu ya teman-teman. Menarik sih ya, menarik. Jadi ini sih menimbulkan pertanyaan ya, ini belalangnya dari mana gitu. Oh iya ya. Apakah belalang-belalang dari Kamen Rider Black Sun gitu? Enggak ya kan. Tapi menarik sih maksudnya di sini dilihatin lah maksudnya proses-proses alkeminya ya, mudah-mudahan di seriesnya juga dilihatin lah. Apalagi ya kan ini kan tema utamanya gitu, jadi jangan tiba-tiba di awal doang dilihatin prosesnya gitu kan. Ya minimal kayak build kan itu dilihatin best matchnya pas ininya gitu kan, ada si ya kayaknya sih bakal gitu ya kayak build, jadi dilihatin cara bagaimana ya proses inilah kombinasinya proses jadi full battle-nya gimana gitu. Iya kayaknya gitu. sih bakal lah. Harusnya sih dilihatin ya. Bakal sih. Lanjut ini. Aduh. Ini kalau nggak salah ya teman-teman, salah satu dari The Three Sister of Darkness ya, Meikurono Sanshimai ya. Yang di sini kalau nggak salah dia adalah Kloto ya. Kloto ya, yang jago berantem gitu kan teman-teman. Yang dia ini adalah pernah main di series Kamen Rider Amazon. Dan kalau nggak salah juga si Akanon Mihara ini pernah main di series Ultraman ya, sama Super Sentai juga pernah. Seri, movie kalau movie mah di Sentai pernah. Oh movie, oke. Kalau Ultraman series ya kayaknya. Lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Nah ini ya, si siapa ini namanya adalah Lachesis yang diperankan oleh Arisa sama Kaki. Sakamaki ya. Lachesis ya, Arisa Sakamaki, anggota ketiga ya. Yang kalau nggak salah dia ini menggunakan apa sih kalau lihat semacam item harp gitulah, juice harp lah kalau nggak salah ya gitulah. Dan teman-teman bisa lihat di sini dia ya aktrisnya itu campuran lah ya, seperti yang kita bahas di cast half gitu, half mana ya. Teman-teman bisa komen aja ini dia half mana ya, setengah mana gitu ya teman-teman. Oke. Lanjut lagi. Nah, kaget. Langsung namanya lah ini. Ini aduh sebenarnya ya Allah. Kaget banget sumpah. Menjadi highlight. Gitu. Wajahnya tuh kayak takut. Mama aku takut. Gini amat perusahaan. Oke. Dia adalah Atropos yang diperankan oleh Okita Itono ya, aktrisnya. Kalau nggak salah aktrisnya itu umurnya 9 tahun. Kalau nggak salah ya, kelahiran 2014 lah ya, 2014 berarti 9 tahun, gila. 9 tahun udah jadi villain. Gila, gokil banget ini ya. Cewek lagi ya. Gokil. Dan ya seperti yang teman-teman tahu ya di ceritanya dia ini ya orang ya, maksudnya yang udah tua itu, umur tua, cuman ngambil fisik anak muda. Ini terlalu kemudaan ya bisa dibilang menurut Ayah. Dibandingkan yang lainnya gitu. Dibandingkan yang lainnya masih ya sangat muda sekali ya, anak muda gitu. Ini terlalu kemudaan istilahnya. Sangat muda sekali gitu kan. Dia ini punya tujuan untuk menguasai, merebut satu-satu chemicard ya, dan juga merebut gacha driver gitu.
Kayaknya sih ya tipikal cerita-cerita Kamen Rider ya kan, seperti yang di sinopsis yang sudah bacakan, bahwa Kemi Card-nya itu kan istilahnya apa sih, segelnya tuh terlepas semua. Segelnya tuh terlepas semua. Jadi para Kemi yang sudah masuk di dalam Red Kemi Card itu keluar semua, terbebas semua dan menyebar ke seluruh dunia. Kayaknya sih ya udah jelas ya ulahnya mungkin ya mereka bertiga ini ya teman-teman. Nah ini kita lanjut. Nah ini ya si mereka bertiga ini ya, si The Three Sister of Darkness gitu. Pakaiannya itu loh ya, ini kayak Cleopatra, ini kayak apa gitu kan, pakaian apa gitu. Aduh, kayak gotik gimana? Kayak gotik gimana? Tapi gimana Bang Andrew, mau ada komentarin tentang ini? Ya kalau dari outfit mah cukup mengintimidasi ya, cukup menggambarkan sebuah organisasi jahat yang kegelapan gitu, sangat menggambarkan sih. Iya. Jadi asik pengennya trio villain ini ya mirip-mirip kayak Megiddo ya. Megiddo itu nggak ada, itu trio juga, trio cowok ya ini. Kalau ini kan trio cewek gitu. Kalau Megiddo kan ya maksudnya villain yang benar-benar pure villain dari awal sampai akhir. Ya, mengintimidasi dan lain sebagainya. Jadi pengen ya ini mereka bertiga ya villain terus sampai akhir hayat gitu ya. Karena ya kalau misalkan tiba-tiba tobat, kenapa gitu kayak apa gitu kayak please lah jangan lah ya. Walaupun ya untuk jadi bukan tobat lah bisa dibilang. Ya maksudnya jadi enggak bukan sadar mungkin ya. Gitu. Ya jadi bisa lah. Apanya gitu kayak contoh lah kayak trio Roid Mute lah gitu. Oh iya bisa. Mungkin ya kalau gitu. Ya pokoknya jangan terlalu tiba-tiba ya mereka bertobat. Ya minimal kayak trio Roid Mute lah kalau soal. Ya ada alasannya kenapa mereka tobat dan lain sebagainya gitu. Ya pengen sih bener kayak trio Roid Mute ya. Yang jelas kalau udah aura kegelapan gini jangan kayak Gifu lah. Waduh. Gifu udah aura Gifu tuh udah bagus banget ya. Kegelapannya tuh dapat banget ya. Mistisnya, horornya ya awal-awalnya tapi ya seperti apa teman-teman ya itulah ya. Tapi ya mudah-mudahan ya ini ya kalau dilihat ya sekarang ya gitu ya udah tahu nanti ya pas tayang gitu punya potensial lah ya, apalagi ini mereka cewek jadi ya menarik sih ya. Yang terbaik. Ya berharap yang terbaik ya. Yang konsisten aja. Ya konsisten, semoga ada suatu hal yang menarik karena ini mereka cewek ya. Nggak tahu ini ya permainan villain cewek itu kayak gimana. Biasanya kan permainan villain itu ya kebanyakan cowok lah ya. Jadi ini menarik lah. Kita tunggu aksi mereka ya bakal kayak gimana gitu ya. Kita lanjut lagi nih. Nah ini ya. Apa ini? Nah, ini monster mingguannya ya teman-teman, monster mingguan. Akhirnya muncul lagi monster mingguan. Yes, dan ini monster mingguan kalau nggak salah dari Kamakiri ya, Kamakiri Chemi ya. Kelihatan dari itunya tangannya. Kalau misalkan bisa kebuka mah ini sarkofagusnya berarti bisa evolusi gitu. Oh iya ya. Ininya nih ada kayak. Iya benar sih. Menarik sih. Kayak jadi si monsternya tuh kayak ada ini. tingkatan lebih lanjutnya gitu. Kayak itu, kayak apa? Ya itu kayak apa? Di revise. Kayak revise gitu ya. Monsternya kan bisa upgrade gitu. Menarik sih. Ya menarik sih. Jadi ini ya kayak gini kan disegel gitu. Jadi pas dibuka, wah itu wujud ininya, wujud penuhnya. Tapi ini si Mantis ini langsung kalah sih. Yes. Betul. Jadi ya menurut sih monsternya ya keren sih ya, suka desainnya, apalagi ini konsepnya yang seperti bener kata Bang Indro ini kayak mumi kayak gini. Baru nyadar loh. Ya bener juga baru nyadar loh ini. Bang Iqbal bagus lah, keren. Dan aku juga baru nyadar banget. Jadi ya ini kayak gini gitu kan. Ya mudah-mudahan ada konsep yang bagus. Apakah monsternya bakal kayak gini konsepnya? Jadi beda kayak gitu karena kan ya sejauh ini yang lihat Toei suka nerapin ya kayak gitu lah, hemat budget lah dalam pembuatan monster gitu kan. Jadi yang bawahnya misalkan sama, atas aja yang beda-beda. Ya terlebih gitu. ini kan si Gacar ini akan menghadirkan monster mingguan ya. Ya gitu. Jadi ya kalau misalkan beda, ya konsepnya bakal sama seperti yang Toei terapkan ya udah gitu. Ya, tidak apa-apa gitu. Bisa mengajarkan gitu ya. Oke lanjut lagi. Nah ini ada waifu. si Kudo ya. Si Kudo yang tiba-tiba datang ya. Tiba-tiba datang ya. Nah ini kekuatannya ini ya. Sedang memakai kekuatan. Nah ini kekuatan apa ini? Pokoknya seal magic gitu ya. Itu warnanya kayak ungu warna sama yang tadi ya. Tadi ada yang merah. Kalau si Minato itu merah. Merah, ini warna ungu ya. Gak tahu bisa nyembuhin kah, nge-healing kah kekuatannya atau gimana? Sih pengennya ya bisa nge-healing lah ya biar si Hotaro nanti kalau misalkan cedera bisa disembuhin gitu atau gimana. Kayaknya sih kekuatan ini levitasi gitu. Bukan levitasi apa namanya yang ngangkat-ngangkat. Oh, gitu. Bisa sih. Oh iya. Soalnya ini kan kayak buat menghalangi si monsternya gitu. Iya. Dan ini ini biasalah. Ya kita lanjut lagi nih. Ini ya. Ini dikasih. Kayaknya sih ini awal si
Hotaro dapat belt sih ini ya kalau nggak salah scene-nya ya. Soalnya di sini si Hotaro kayak kaget banget ya. Dan di sini dia gak tahu sedang melihat apa. Pokoknya di sini ekspresinya kaget banget. Jujur sih sistem rider sistem gacha cukup menarik untuk dibahas sih. Ini soalnya kan ya kita juga gak tahu ini apa sih gacha driver ini emang bikinan Alchemy Academy atau emang bikinan siapa gitu. Asli pengennya jangan bikinan Alchemy Academy, jadi beda lain gitu. Jadi ada misterinya sendiri gitu terkait beltnya sendiri. Jujur sih beltnya ada misteri tersendiri. Gitu. Iya sih. Belum kelihatan banget sih, belum kelihatan ini ya. Nah ini selanjutnya ini ya. Ada si Bapak Rintaro bukan Bapak Rintaro. Bukan Bapak Rintaro tapi kalau nggak salah namanya Bapak Kudo. Ya sih. Bapaknya si Rine ya. Kudo. Ahli kimia juga ya. Yang kalau di sinopsis karakternya dia ini hilang 10 tahun lalu bersama dengan sejumlah chemicard ya. Tapi dia di sini di trailer muncul lagi ya. Gitu. Dan dia di sini kalau nggak salah di trailernya tuh ngomong yang pertanyaannya sih gini sih. Jadi kan katanya build-nya dikasih Rine, tapi di sini bapaknya bilang si Fugaku Taro justru yang memberikan Hotaro kalau di deskripsi ya. Kalau di deskripsi ya entah ada sedikit kesalahan dari deskripsinya atau gimana. Mungkin kan soalnya dari translate juga. Kayaknya sih. Kayaknya kira-kira gimana Bang Arif? Menurut sih ini sih kayaknya beneran muncul di episode pertamanya. Soalnya kayak dia kan si bapaknya bilang shonen gitu kan. Terus kan di deskripsinya dia ngasih ke si Hotaro. Entah mungkin gimana ya? Agak ini sih ya. Agak masih menjadi pertanyaan sih. Tapi yang jelas ya teman-teman bisa lihat di sini benar-benar dia yang ngasih gacha driver, kartunya dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan dia dari mana gitu kan? 10 tahun menghilang tiba-tiba muncul. Iya, gacha driver kartunya berubah ya. Gitu kan. Jadi pertanyaan bagi kita semua. Ya pokoknya kita tunggu aja lah episode pertamanya ini ceritanya kayak gimana. Yang jelas menarik banget ini ya si Fugakudo. Dan apakah? Nah ini. Fugakudo ini adalah suaminya si ibunya Hotaro Ichinose. Alias bapaknya Hotaro Ichinose. Ya, karena ada dasarannya ini. Soalnya itu kan ya besar mungkin ada kemungkinan si bapaknya Fugakudo ini bapaknya si Rine Kudo ini si Fugakudo ini bapaknya Hotaro juga karena ya si istrinya kehilangan suaminya. Nah, ibunya Hotaro Ichinose ya kehilangan suaminya. Gitu kan. Jadi kayak relate banget kehilangan suaminya. Kita mikir-mikir kayaknya Fugakudo karena Fugakudo kan kayak ada nyambung gitu. Nyambung gitu ya, hilang 10 tahun yang lalu gitu. Ya apakah benar gitu ada korelasinya gitu ya mereka berdua? Kalau benar ya menarik gitu ya. Akan jadi plot twist gitu. Tapi sih pengennya ya bisa aja gitu memang beda suami gitu kan atau gimana gitu kan. Atau mungkin bisa aja ya Fugakudo ini ya itu temannya adalah suaminya si bapaknya itu Hotaro Ichinose gitu. Jadi punya rekan. Jadi rekan seperjuangan, rekan mungkin mencari alchemy dan sebagainya yang dimana rekannya ini adalah suaminya si ibunya Hotaro. Bisa aja ya gitu. Menarik sih. Karena ya dia ini bisa dibilang mungkin pengelana juga atau gimana ya, petualang juga ya. Mencari gitu apalagi outfitnya ini loh yang outfitnya ini tidak biasa lah, kayak outfit adventure kayak gitu ya. Apalagi dia ini melindungi Kemi dari 3 saudara kegelapan si villainnya ini. Yang jelas kalau melindungi kayak gini ya gak mungkin melindunginya gak mungkin di Jepang itu bisa aja berkelana gitu kan, yang mencari tempat aman bisa aja gitu kan. Yang jelas dia ini menghilang dan kembali lagi gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Ini adegan selanjutnya ini adegan Henshin-nya ya. Hopper One Steamliner gini ya kalau gitu ini set masukkan set gitu kan nah ini gimana nih gini set gini set gini ya gitu kan mirip ini loh berubahnya apa sih Maskuman kehilangan Masman gini loh kehilangan perkasa. Nah. Dan ini pose-pose dari logo itu ya, gambar logonya si Alchemy Academy ya. Logonya kayak gini posenya gitu. Jadi ini melambangkan ya logonya sendiri lah, pose-posenya gitu. Menarik sih ini.
pose Henshin-nya yang menurut aku di trailer ya oke lah ya. Bener-bener gaya alchemy. Kalau nggak salah alchemy juga gini-gini ya. Kalau teman-teman yang pernah nonton Fullmetal Alchemist anime ya gitu ya pas mau si alchemy ya. utamanya gitu. Jadi bukan gini ya, bukan gini-gini, bukan. Itu Jutsu Naruto. Bukan, itu Naruto ya, bukan. Tapi Beda, Bang. gini, gitu ya. Menarik sih, menarik. Dan di sini ya bener ya seperti yang Abi bilang pas reaction trailer mirip Banyak yang bilang ya. banyak yang bilang, nah yakin kalian semua mungkin ya ada yang setuju ya bahwa dia ini sekilas mirip Takeru Dono gitu. Segar bugar ya. Ya kalau misalkan mirip ya yang jelas Asi gak mau ya, maksudnya karakter developmentnya ya kayak Takeru Dono gitu ya. Ya boleh secara sifat ini, tapi ya perkembangan karakternya itu yang tentunya kita tunggu-tunggu ya. Ini karakter semoga aja Nah, itu paling penting gitu. paling penting, semoga aja dia punya karakter yang menarik perkembangannya sampai ending gitu ya. Jangan ya Yang tiba-tiba. jangan ya maksudnya jangan kayak Takeru Dono atau enggak kayak Emu. Ya minimal kayak Sento ya. Itu udah cukup sih menurut aku ya. Itu perkembangan karakternya gitu. Kita lanjut lagi Henshin ya, di sini gacha angkul. Dibuka. Langsung di sini. Nah, ini adegan Henshin sequence-nya ya, efek-efeknya ya, ada keretanya. Di sini ada hopper ya. Tulisan apa itu? Rider ya. Rider, kereta rider ya. Rider ya. Dan lain. Liner ya. Dari sini ya. Teman-teman mungkin ada yang pernah lihat spoiler dari film Geats the Movie ya. Jadi ini kayaknya adegan Henshin dari filmnya Geats the Movie. Jadi potongan scene-nya dibikin ulang lagi di sini ya. Apalagi ini di Geats the Movie ini adegannya ini ya. Angle-nya persis banget. Scene-nya dan lain sebagainya ini kayaknya ngambil klip dari Geats the Movie ya, si Gachat yang cameo ya, terus diedit sedikit gitu ya, backgroundnya diganti-ganti gitu kan, gitu. Dan ini selanjutnya di sini ada si Gachat menggunakan Gachat gun ya, kalau nggak salah ya. Dan di sini menarik banget Gachat gunnya ini bukan ditarik, digesek ya di atas kayak garen ya, terus dimasukin set ke sini ya. Ada dua gimmick, jadi gesek dulu, sama dimasukin gitu ya, menarik sih. Terus ditembak biasa, nah gitu ya. Tembaknya kayak gitu ya, kayak tembakannya keluarnya kayak kartu-kartu panah, kayak kartu, kayak panah juga sih bentuknya. Menarik sih. Dan ini keren sih. Dan ini dia sedang gelut tentunya dengan si Kemi Kamakiri ya. Kamakiri. Dan ini rider kick-nya ya. Nah, ini rider kick. Kayak mau silat, Pak. Ya, kuda-kuda dulu. Mentang-mentang di paus gitu. Kayak angkat kaki ya kalau nggak satu di sini ya. Ngegas, kereta kan gini, ngek gitu kan. Ini bagus juga, ini efek apa sih? Uapnya keren. Kayak kerasa powerful aja pas lihat. Dari sini, nah ini ya. Ininya itu bara apinya nyala kalau nggak salah ya. Gerak lah pokoknya di trailer. Kan ini kereta juga tuh di dadanya. Yes, benar. Jadi menarik sih, ini keren sih menurut aku. Keren. Ini rider kicknya. Sampai ke tubuh. Dan ini dia di sini langsung lompat, langsung cepat kalau set gitu ya, kayak secepat kilat. Tapi bagusnya tuh berhenti dulu di udara. Ya, gitu kayak gila sih. Ini mantap sih. Perpaduan ya mantis ya, bata gitu sama kereta gitu. Kereta kan lurus gitu kan, keren sih. Mantis bisa loncat. Mantis bisa loncat gitu. Lurus banget ini rider kicknya tuh. Ini ya monsternya hancur dan jadi apa nih, cahaya gitulah, aura-aura gitu, terus disegel ke Right Chemical yang tadinya blank gitu kan, terus diisi ya ini ya disegel lagi lah si Kemi yang satu ini, si monsternya ini gitu, mirip-mirip kayak Blade gitu ya. Terus lanjut lagi ini, nah teman-teman bisa lihat di sini si dapat gacha. Dan teman-teman bisa lihat di sini ini background dari intinya formnya ya teman-teman, form dari Kamakiri yang kalau nggak salah dikombin sama Odoripa ya. Dan di sini, nah ini ada si Valvarado yang namanya adalah si Kurogane ya, yang wajahnya mirip-mirip sekilas kayak Banjo atau enggak si Kirame Blue ya, sekilas mirip-mirip gaya rambutnya itu ya. Dan di sini ada, nah ini ya si Kudo ya, dan ini dia lagi ya biasa berpapasan gitu ya. Kayaknya sih ya kan di sinopsis si Valvarado ini mantan ya, lulusan Alchemy Academy yang tentunya pinter banget. Tentunya ya menarik banget ini karakter ya. Apakah punya hubungan dengan si ini gitu kan, tentunya sih pasti ada sih hubungan dengan si heroin kita gitu kan, si Kudo gitu, atau misteri-misterinya ya. Tapi gimana? Tapi ini kok kayak nggak kelihatan, nggak ngelihat satu sama lain gitu kan?
kayak mungkin musuhan gitu. Kalau menurut Bang itu gimana? Kalau menurut aku mah gini, jadi si kan ini kan udah keluar si Kurogane-nya udah keluar kan. Istilahnya mungkin nggak istilahnya nggak mampir lagi ke Alchemy Academy-nya. Jadi mungkin ini orang baru nggak tahu dia itu adalah mantan anggota jadi udah lama gitu, bisa gitu. Ya bisa sih. Soalnya kan ini berpapasan, masa nggak ini sih gitu. Iya, masa nggak ngeh gitu ya. Bener juga ya. Iya sih, bisa sih. Dan lo bisa lihat di sini, nah tiba-tiba di sini dia langsung berubah jadi Farado ya. Wah keren sih ini. Ini senjatanya di punggung kayak ninja banget ya. Keren sih ini. Tapi ini menarik sih si Farado ya. Mudah-mudahan ada suatu hal yang menarik. Apakah dia bakal pure jadi rival gitu ya. Apalagi kan kalau gak salah dia ini apa sih, gak tahu ya tugasnya ngapain. Apakah dia juga ngumpulin Kemi sama kayak si Motaro gitu kan? Atau menghancurkan. Atau mungkin ya dia ini ngumpulin Kemi ya dengan tujuan tertentu juga. Iya sih. Gitu. Jadi kan kalau Hotaru Ichinose ngumpulin Kemi karena ya ingin menjaga gitu kan maksudnya. Soalnya kan di deskripsi karakternya kan katanya si Kemi ini cuman alat doang ya gitu. Iya. Jadi apakah ya ada tujuan tertentu ketika dia ngumpulin Kemi ya, tujuan akhirnya apakah mungkin dihancurin gitu atau dimanfaatin sama si orang ini buat dijadiin sesuatu? Who knows? Sini ada si Tenkujita kira. Hotaru Ichinose. Hotaru Ichinose. Lanjut lagi guys. Ini by the way sweet aktornya itu kalau nggak salah ya udah diumumin ya hari Minggu. Eitoku ya. Dia itu paling terkenal di jagat Kamen Rider itu sebagai second rider ya, paling sering dia itu ngisi second rider dari masing-masing series lah biasanya dia itu kan, terutama Heisei 1, Phase 2 gitu, dia yang ngisiin secondary rider. Cuman kalau Reiwa terakhir apa ya sebelum gacor ini apa si Vice Tycoon juga diisi sama dia. Tycoon Eitoku sama Vice dan Saber juga. Si Saber siapa ya, aku lupa. Saber gak tahu. Yang jelas si Fua juga diisiin, si Vulcan kalau gak salah sama dia di Eitoku kalau gak salah ya. Gitu. Tapi yang jelas yang inget by the way itu ya tinggi aktornya kayak sama ya. Kayak sama sih, bagus ini. Bagus sih. Jadi kayak emang si ini yang berubah gitu, yang di kostumnya gitu. Bagus sih. Transisinya gitu. Posturnya sama gitu. Gak kayak ya ada lah maksudnya Kamen Rider aktornya yang beda sama Sweet aktor jadi ngejomplang ketika berubah tiba-tiba jadi tinggi gitu kan. Ada kan. Tapi ini sepantaran. Bagus ini. Toei mantap detail yang bagus ya. Lanjut lagi ini ya tanggal rilis dari series Kamen Rider Gachat ya 3 September. Dan di sini ada motornya kalau nggak salah, apalagi motornya apa ya? Goddess ya teman-teman. Lanjut lagi ini di akhir ditutup dengan si MC yang ngomong gacha ya, yang artinya dapat ya gitu. Itu bakal menjadi catchphrase yang akan sering kita dengar selama setahun ke depan ya teman-teman. Oke. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman, ini breakdown trailer dari kita bertiga ya, bahasan bacotan dan sebagainya ya. Jadi ya kalau dari ya tentunya menanti sekali meskipun belum ada gambaran sekali ya ketika nonton trailer ini bakal kayak gimana cerita Gachat ya, meskipun udah diliatin anu ya. Beda dengan trailer Gits yang ini tentang kompetisi dan sebagainya bener ya. Tapi ini Gachat ya udah. Kalau yang Gits kemarin kayaknya udah banyak ininya ya. Yang di-reveal sih, banyak di-reveal. Iya, kayak mulai dari temanya dan lain sebagainya. Permainannya itu kayak gini, kayak gitu. Udah ada gambaran, itu jelas banget sih. Kalau ini sih belum terlalu banyak ya. Jadi ya mudah-mudahan. Justru kalau misalkan belum ada yang di-reveal kayak gini ya, lebih ada kejutannya. Ada kejutannya. Justru mungkin ceritanya bakal menarik. Kita gitu lebih ini sih, jadi lebih excited. Nah, gitu ya. Pokoknya ya seperti yang bilang nantikan ya Kamen Rider Gachat tanggal 3 September 2023 ya. Kamen Rider Gachat ini akan menggantikan series Kamen Rider Gits ya. Yang sebentar lagi tamat 3 episode lagi ya teman-teman. Ya sudahlah ya. Dan ya tentunya seperti biasa teman-teman komentarin, tambahin bahasannya ya apabila kita tadi terlewat untuk bahasin sesuatu ya. Atau ada yang kurang. Iya, ada yang kurang silakan tambahkan di komentar di bawah. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman video bahasan trailer ya, breakdown dari Kamen Rider Gachat ini. Silakan komen di komentar di bawah ya. Bagi teman-teman punya pendapat atau apapun itu terkait video kali ini, silakan komen di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu kita bertiga pamit undur diri dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.